Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustin, mahasiswi semester 5 Universitas Matlaut Anwar Banten, Fakultas Hukum dan Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan mengenai mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Pertanyaan yang pertama, pada masyarakat majemuk, potensi konflik sangat besar. Sikap apa yang seharusnya dikembangkan agar terwujudnya kesinambungan bangsa dan negara? Masyarakat majemuk adalah suatu kondisi di mana masyarakat yang terdiri dari berbagai perbedaan atau diferensiasi sosial, yang terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, agama, dan budaya. Ada beberapa sikap yang harus dikembangkan untuk mewujudkan persatuan, diantaranya adalah yang pertama, memiliki empati dan tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Yang kedua, toleransi atau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang beragam sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang ketiga, lebih mengutamakan negara atau kepentingan bersama daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Yang keempat, mau berpartisipasi aktif baik secara individu atau kelompok berdasarkan perbedaan budaya dalam kegiatan masyarakat. Yang kelima, berusaha untuk belajar dan memahami budaya yang berbeda dengan cara yang positif dan tidak memaksakan. Pertanyaan yang kedua, tuliskan wujud perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Berikut merupakan sejumlah contoh perubahan sosial di lingkungan sekitar. Pertama, mata pencaharian. Contohnya, masyarakat Indonesia pada zaman dahulu mayoritas bekerja sebagai petani. Namun, saat ini masyarakat lebih banyak bekerja di industri seperti pabrik atau pekerja kantoran. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi kerap mengalami perubahan yang mempengaruhi perubahan sosial juga. Yang keempat, cara berkomunikasi. Yang kelima, pendidikan. Saat ini, pendidikan menjadi kewajiban dan tidak memberikan pendidikan sama dengan melanggar hak asasi manusia. Keenam, teknologi. Selanjutnya merupakan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Keempat, bencana alam. Dan yang kelima, peperangan. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan faktor pendukung dan penghambat terjadinya proses perubahan sosial. Faktor pendukung terjadinya perubahan sosial, diantaranya adanya kontak dengan kebudayaan lain melalui difusi atau penyebaran kebudayaan dari satu individu kepada individu lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua, memiliki sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, adanya sikap menghargai hasil karya seseorang. Yang keempat, muncul keinginan untuk maju dan berorientasi ke masa depan. Yang kelima, memiliki sikap toleransi dan mau menerima terhadap hal-hal baru. Yang keenam, memiliki sistem sosial yang terbuka atas lapisan-lapisan masyarakat sehingga memungkinkan kesempatan untuk maju dan inovatif. Yang ketujuh, komposisi penduduk yang heterogen. Selanjutnya, faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Dikutip dari buku Sosiologi, Memahami dan Mengkaji Masyarakat karya Janu Murdiatmoko. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, sehingga menyebabkan ketidaktahuan perkembangan yang terjadi di lingkungan sosial lainnya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat akan menimbulkan pemikiran individu yang terhambat pula. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional yang cenderung pasif dan statis serta sulit menerima perubahan. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat akan sukar untuk menempatkan kepentingan lain yang bisa membawa perubahan. Yang kelima, memiliki rasa takut akan terjadinya kegagalan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, merasa mempunyai perasaan dan prasangka yang tidak mempercayai hal-hal baru, termasuk unsur-unsur budaya asing yang baru.
Ketujuh, adanya ideologi-ideologi yang menghambat. Kedelapan, adanya kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya Elsa Agustin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.